Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sang Ayu Putu Adelia dengan NPM 2213023029. Pada kesempatan ini, saya akan membahas PPT saya yang berjudul Hidrolisis Garam. Adapun KD pembelajarannya yaitu 3.12 menganalisis garam-garam yang mengalami hidrolisis. Kemudian 4.12 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis. Adapun indikator pengetahuannya yaitu menjelaskan sifat-sifat garam, menjelaskan jenis garam yang mengalami hidrolisis total, menjelaskan jenis garam yang mengalami hidrolisis parsial atau sebagian, serta menjelaskan jenis garam yang tidak mengalami hidrolisis. Kemudian adapun indikator keterampilannya yaitu mengamati animasi uji larutan suatu garam dengan kertas lakmus dan kertas pH. Kemudian mengamati animasi garam yang terhidrolisis total, mengamati animasi garam yang terhidrolisis parsial, mengamati animasi garam yang tidak terhidrolisis, kemudian mengidentifikasi persamaan reaksi antara garam dengan air, serta menyimpulkan jenis garam yang dapat mengalami hidrolisis total, parsial, maupun yang tidak mengalami hidrolisis. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dapat menjelaskan sifat-sifat garam, dapat menjelaskan jenis-jenis garam yang mengalami hidrolisis total, parsial, dan tidak mengalami hidrolisis. Kemudian, ini merupakan peta konsep dari hidrolisis garam. Hidrolisis garam itu ada yang terhidrolisis sempurna, terhidrolisis parsial, dan tidak terhidrolisis. Terhidrolisis parsial itu menghasilkan hidrolisis kation maupun anion, di mana hidrolisis kation itu akan menghasilkan basa lemah, dan hidrolisis anion menghasilkan asam lemah. Sedangkan yang terhidrolisis sempurna itu menghasilkan basa lemah dan asam lemah. Dan yang tidak terhidrolisis, karena dia tidak terhidrolisis, sehingga tidak menghasilkan asam lemah maupun basa lemah. Kemudian, apa itu garam? Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah garam. Makanan yang kita makan terasa lezat karena terdapat garam dapur di dalamnya. Kamu juga dapat menjumpai garam yang lain ketika membuat kue. Bahan pengembang dari kue merupakan salah satu contoh garam. Garam itu terbentuk dari reaksi asam dan basa yang disebut dengan reaksi penetralan. Namun, reaksi penetralan bukan berarti membuat larutan garam menjadi netral. Garam itu terdiri dari 3 jenis garam, yaitu garam asam, garam basah, dan garam netral. Adapun sifat larutan garam. Garam itu merupakan senyawa ion yang terdiri dari kation dan anion sisa asam. Kation garam dianggap berasal dari suatu basa, dan anion garam itu berasal dari suatu asam. Misalnya, natrium klorida atau NaCl terdiri atas ion Na+ yang berasal dari suatu senyawa basa, yaitu NaOH, dan ion Cl- yang berasal dari suatu senyawa asam, yaitu HCl. Sifat larutan garam itu bergantung terhadap kekuatan relatif asam basa penyusunnya. Sifat larutan garam itu yaitu garam netral, garam asam, dan garam basa. Berikut ini merupakan suatu air dalam sebuah tabung yang mana ditetesi garam NH4F yang akan diuji menggunakan kertas lakmus dan dilakukan uji pH-nya. Pada kertas lakmus merah, ketika dicelupkan, itu lakmus merah menjadi merah. Kemudian lakmus biru tetap biru. Dan pH-nya ketika diuji itu sama dengan 6. Maka, berdasarkan warna kertas lakmus dan uji pH-nya, garam NaF itu bersifat sedikit asam, meskipun pada kertas lakmus biru tidak berubah warna. NH4F itu merupakan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, sehingga sifat garamnya akan bergantung pada tetapan ionisasi asam dan tetapan ionisasi basanya. Jika Ka lebih dari Kb, maka garam tersebut akan bersifat basa. Sedangkan jika Ka kurang dari Kb, maka akan bersifat asam.
Apabila Ka sama dengan Kb, maka garam tersebut bersifat netral. Berikut ini merupakan larutan garam CH3CONA yang diuji menggunakan kertas lakmus dan dilakukan uji pH-nya. Dalam suatu air, ditetesi garam CH3CONA, kemudian dimasukkan kertas lakmus merah, ternyata lakmus merah berubah menjadi warna biru. Kemudian dicelupkan kertas lakmus warna biru, lakmus biru tetap biru. Kemudian diuji pH-nya yaitu sama dengan 8. Maka berdasarkan warna kertas lakmus dan uji pH, larutan CH3CONA merupakan garam yang bersifat basa. CH3CONA itu merupakan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, sehingga garamnya bersifat basa. Kemudian, berikut ini merupakan larutan garam NH4Cl yang diuji menggunakan kertas lakmus dan dilakukan uji pH-nya. Dalam suatu air diteteskan garam NH4Cl, kemudian diuji dengan lakmus merah tetap merah, kemudian pada lakmus biru berubah menjadi merah. Diuji pH-nya yaitu 5, maka berdasarkan warna kertas lakmus dan uji pH, garam NH4Cl ini bersifat asam. NH4Cl itu merupakan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, sehingga garamnya bersifat asam. Berikut ini merupakan larutan garam NaCl yang diuji menggunakan kertas lakmus dan dilakukan uji pH-nya. Garam NaCl diteteskan ke dalam suatu air menjadi larutan NaCl, kemudian dicelupkan dengan kertas lakmus merah, warnanya tetap merah, kemudian dicelupkan kertas lakmus biru, warnanya tetap biru. Kemudian dicelupkan kertas pH, didapatkan pH-nya yaitu 7. Maka berdasarkan warna kertas lakmus dan uji pH-nya, garam NaCl itu bersifat netral. NaCl merupakan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, sehingga garamnya bersifat netral. Sifat-sifat garam. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat akan bersifat netral. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah akan bersifat asam. Sedangkan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat itu bersifat basa. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah akan bergantung pada tetapan ionisasi asam dan tetapan ionisasi basanya. Kemudian setelah sifat-sifat garam, terdapat konsep hidrolisis untuk menjelaskan sifat larutan garam tersebut. Hidrolisis merupakan istilah yang umum digunakan untuk reaksi suatu zat dengan air. Komponen garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah akan bereaksi dengan air, sedangkan asam kuat dan basa kuat itu tidak dapat bereaksi dengan air. Hidrolisis garam itu terdiri dari 3 jenis, yaitu hidrolisis total, hidrolisis parsial atau sebagian, dan tidak mengalami hidrolisis. Yang pertama, hidrolisis total. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah itu akan mengalami hidrolisis total. Contohnya, garam NH4F itu terdiri dari kation NH4 positif dan anion F negatif. Ion NH4 positif dan ion F negatif ini dapat bereaksi dengan air karena keduanya berasal dari elektrolit yang lemah atau asam lemah dan basa lemah. Kemudian, adapun reaksi ion kation dan anionnya dengan air, yaitu NH4 positif ditambah H2O menjadi NH4OH plus H+. Kemudian, F- itu dapat bereaksi dengan H2O menjadi HF plus OH-. Berikut ini reaksi yang terjadi di dalam air. Ion NH4+ ini akan bereaksi dengan ion OH- dari air. Dan ion F ini akan bereaksi dengan ion H+ dari air membentuk HF. Kemudian yang tadi itu membentuk NH4OH. Selanjutnya adalah garam yang tidak menghidrolisis air. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu tidak akan menghidrolisis air. Contohnya garam NaCl
yang terdiri dari ion Na+ dan ion Cl-. Ion Na+ dan ion Cl- ini tidak dapat bereaksi dengan air karena berasal dari asam lemah dan basa kuat. Reaksi dengan air karena tidak dapat bereaksi, sehingga hanya terjadi peristiwa solvasi di dalam air. Berikutnya yaitu hidrolisis parsial. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah itu akan mengalami hidrolisis sebagian. Contohnya, garam NH4Cl itu terdiri dari ion NH4+ dan anion Cl-. Ion NH4+ ini dapat bereaksi dengan air, sedangkan ion Cl- itu tidak dapat bereaksi dengan air karena berasal dari asam kuat. Reaksinya dengan air yaitu NH4+ plus H2O menjadi NH4OH plus H+. Kemudian, Cl- itu tidak dapat bereaksi dengan H2O. Kemudian dalam sebuah wadah itu terdapat larutan NH4Cl yang mana akan menghidrolisis air, ion kation NH4+-nya itu akan bereaksi dengan OH- membentuk NH4OH dan Cl-nya tetap Cl-nya tidak bereaksi dengan air karena merupakan sisa asam kuat. Yang berikutnya yaitu hidrolisis parsial. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat itu akan menghidrolisis secara parsial. Contohnya, garam CH3CONa itu terdiri dari ion CH3COO- dan ion Na+. Ion CH3COO- itu dapat bereaksi dengan air, sedangkan ion Na+ tidak dapat bereaksi dengan air karena berasal dari basa kuat. Reaksinya dengan air yaitu CH3COO- plus H2O itu akan menjadi CH3COH plus OH-. Kemudian Na+-nya tidak dapat bereaksi dengan air. Berikut ini merupakan dalam suatu wadah itu terdapat larutan terdapat ion molekul air dengan ion CH3COO- dan Na+, karena berasal dari garam CH3CONa. Kemudian, ion CH3COO- ini akan bereaksi dengan air membentuk CH3COH plus H+. Kemudian, Na+-nya itu tidak dapat bereaksi dengan air, sehingga dia tetap menjadi Na+. Jadi, kesimpulannya, sifat larutan garam itu didasarkan pada kekuatan asam basa penyusunnya. Ada 3 sifat larutan garam, yaitu garam basa, garam asam, dan garam netral. Kemudian, tidak semua jenis garam itu dapat mengalami hidrolisis. Hanya garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah yang dapat mengalami hidrolisis total. Sedangkan, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu tidak akan mengalami hidrolisis. Garam yang salah satu penyusunnya bersifat asam kuat maupun basa kuat, ataupun sebaliknya akan mengalami hidrolisis secara parsial. Terima kasih. Cukup sekian pembahasan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.